Bismillahirrahmanirrahim. الغوافي أبلغي عنا الغوافي أغسلي مما تخافي من ماعز بالحق نرغب هاتيا نظم القوافي أبلغي عنا الغوافي أخبري لا تخافي من معين الحق نرغب ومما ما استكنا عزة فينا وسؤدد. Ada dua tokoh, Ibrahim dan juga Ismail. Ibrahim itu asalnya dari Irak. Karena di Irak tidak bisa berdakwah, terlalu berat menghadapi Namrud, maka Ibrahim hijrah ke Palestina, ke Syam. Dari sinilah menikah dengan Sarah. Kemudian safar ke Mesir. Pulang dari Mesir dapat budak namanya Hajar. Budak yang dihadiahkan kepada Sarah oleh Raja Mesir, kemudian oleh Sarah dihadiahkan kepada Ibrahim, suaminya. Maka lahirlah Ismail. Lah Ibrahim membawa Hajar dan Ismail dari Palestina ke mana? Ke Mekah. Ketika itu Mekah masih gurun pasir, tidak ada bangunan, tidak ada pohon, tidak ada burung, tidak ada air, betul-betul kering kelontang. Kemudian Ibrahim safar bersama Hajar dan Ismail ke tempat yang kering kelontang. Bahasa Al-Quran, biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Di sebuah lembah yang tidak ada tanaman di situ, di sisi Baitullah, walaupun belum ada Baitullahnya, karena kelak nanti akan dibangun Baitullah di situ. Berangkatlah satu keluarga, Ibrahim, Hajar dan Ismail ini. Sesampainya di tempat yang dituju, tiba-tiba Ibrahim membiarkan istrinya Hajar dan Ismail di tempat itu, kemudian pulang lagi ke Palestina. Ketika itu Hajar memanggil-manggil Ibrahim agar jangan ditinggal begitu saja. Apalagi tempat itu tidak ada makanan, tempat itu tidak ada rumah, tempat itu tidak ada pohon, tidak ada apapun. Namanya perempuan tentu ada perasaan khawatir, apalagi bawa anak kecil Ismail. Tapi karena ini perintah Allah, mau tidak mau, suka tidak suka, Ibrahim terpaksa meninggalkan Hajar di Mekah yang ketika itu belum ada apapun. Baru Hajar paham ketika Hajar mengatakan kepada Ibrahim, apakah ini perintah Allah wahai Ibrahim? Maka Ibrahim tidak menjawab sama sekali, bahkan tidak melihat ke belakang, hanya mengisyaratkan dengan kepalanya. Maka Hajar pun dengan tawakal yang kuat mengatakan, idzan lan yudayyi'una Allah. Kalau ini perintah Allah, aku yakin Allah tidak mungkin menyia-nyiakan diriku dan Ismail di tempat ini. Lihat bagaimana tawakalnya Hajar kepada Allah, luar biasa, patut ditiru. Kalau sekarang ada terjadi seperti ini, mana mau perempuan diletakkan di hutan saja tidak mau, apalagi di padang pasir. Berangkatlah Ibrahim sendirian ke Palestina. Sampai di sini cerita Ibrahim. Sekarang kita masuk kepada cerita Hajar dan Ismail. Ketika Hajar dan Ismail berada di padang tandus kering kelontang itu, maka Ibrahim tidak banyak memberikan bekal makanan. Maka Hajar pun ketika melihat kondisi air minum yang hampir habis,
untuk diminumnya dan putranya Ismail, maka dia berusaha untuk mencari-cari air cadangan. Larilah dia ke Bukit Safa. Kemudian di Bukit Safa tidak mendapatkan air, lari lagi ke Bukit Marwah. Melihat Ismail yang menangis, khawatir dia, sehingga dia bolak-balik lari ke Safa ke Marwah, ke Safa ke Marwah, sampai 7 putaran mencari air itu. Dan inilah asal sa'i. Dalam manasik haji atau umrah itu kan ada sa'i namanya. Sa'i itu berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Lah inilah sejarah sa'i di sini, di mana Hajar sa'i dari Safa dan Marwah mencari air. Ketika sudah lelah 7 putaran, kan jauh itu, rupanya Jibril alaihi salatu wassalam turun, kemudian berdiri di samping Ismail kecil yang ditinggal oleh ibundanya cari air ke Safa Marwah itu. Akhirnya Jibril pun menghempaskan sayapnya menendang bumi. Tiba-tiba keluar air dari bumi. Inilah sejarah awal munculnya air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam itu muncul karena hentakan sayapnya Jibril di sebelah kaki Ismail. Ketika Hajar datang, kaget dia. Kenapa? Karena ada air yang memancar di kaki, di sebelah kaki Ismail yang masih bayi. Maka akhirnya kemudian Hajar pun berusaha membendung. Dalam bahasa Arab namanya zam. Membendung itu begini, zam. Makanya kemudian air itu disebut Zam-Zam. Ya. Sampai sekarang air itu disebut Zam-Zam. Lah setelah peristiwa jebolnya Sad Ma'rib itu, bendungan Ma'rib, karena kufur nikmatnya penduduk Yaman, maka mengakibatkan korban ribuan jiwa dan bangunan hancur balau gara-gara terhempas banjir dengan hancurnya bendungan Ma'rib itu. Lah dengan musibah besar itulah akhirnya penduduk Yaman, dan penduduk Yaman itu asal Arab. Pokoknya kalau disebut orang Arab pertama, ya orang Yaman. Orang mengenal Arab itu Yaman ketika itu. Lah karena akhirnya ladang mereka rusak, sawah mereka rusak, bangunan mereka rusak, ekonomi hancur, maka kabilah-kabilah kecil dari Yaman itu akhirnya hijrah dari Yaman. Seperti kabilah Thaqif, mereka hijrah ke Taif. Ada yang hijrah ke Syam, ada yang hijrah ke beberapa daerah di Jazirah Arab, termasuk ada satu kabilah namanya Jurhum. Catat namanya kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum ini kabilah yang nyasar ke Mekah dan berjumpa dengan Hajar. Jadi ada satu kabilah, dia hijrah dari Yaman mencari-cari air, mencari-cari perkampungan baru untuk ditempati. Rupanya nyasar pula ke tempat Hajar dan Ismail. Dan ingat, orang-orang Yaman itu akhlaknya baik, dzu khuluqin, memiliki akhlak yang baik. Kalau mereka mau, mereka bisa membunuh Hajar dan membunuh Ismail dan merebut air Zam-Zam. Tapi mereka tidak. Jadi dari kejauhan ada burung, artinya kalau ada burung di atas padang pasir berarti di situ ada air. Maka mendekatlah kabilah Jurhum dari Yaman ini ke tempat yang banyak burung itu. Rupanya di situ ada seorang wanita dan bayi di sampingnya Ismail. Maka kabilah Jurhum ini akhirnya menawarkan diri untuk tinggal di sekitar air itu dengan imbalan dia siap memberikan makanan kepada Ismail dan Hajar dengan syarat mereka mendapatkan air. Dari sinilah rizki Allah yang diberikan kepada Hajar dan Ismail. Hidup dari situ tuh, barter air dengan makanan. Lihat bagaimana Allah memberikan rizki kepada hambanya.
Secara logika, apa yang bisa dilakukan Ismail dengan Hajar di sebuah tempat kering kelontang, tandus, tidak ada tanaman, tidak ada apapun di situ? Tapi rupanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Tidak ada satupun binatang yang melata di perut bumi ini kecuali ada rizkinya. Dari situlah rizkinya Hajar dengan Ismail dengan cara barter air dengan makanan. Akhirnya mereka pun bisa hidup layak di situ, bisa makan, bisa minum. Maka Ismail pun tumbuh besar di lingkungan kabilah Jurhum namanya. Lah Ismail ini bukan orang Arab, dia orang Palestina, lahir di Palestina. Tetapi karena dia bergaul dengan anak-anak dari suku Jurhum, mulailah Ismail belajar bahasa Arab. Karena kecerdasan Ismail akhirnya menguasai bahasa Arab dan paling fasih, melebihi kabilah Jurhum sendiri. Makanya Ismail disebut Arab Musta'rab namanya. Orang yang bukan Arab tetapi menjadi Arab karena fasih berbahasa Arab. Itulah Ismail. Dia bukan Arab, orang Palestina. Tumbuhlah besar Ismail. Setelah kemudian menginjak remaja Ismail ini, Ibrahim pun berkunjung dari Palestina ingin menemui putranya. Sesampainya kemudian Ibrahim di Mekah, dan ketika itu sudah banyak kabilah-kabilah, sudah banyak orang-orang suku Jurhum yang tinggal di situ. Rupanya Allah Subhanahu wa taala uji Ibrahim, dan ini ujian yang tidak pernah dialami manusia sejak zaman Adam sampai manusia diwafatkan, semuanya satu dunia. Ujiannya apa? Disuruh menyembelih putranya. Di malam hari dia bermimpi, dalam mimpinya dia sembelih putranya, dan mimpinya seorang nabi wahyu. Akhirnya dia memanggil Ismail, dijauhkan dari ibundanya supaya tidak tahu dan tidak mengkhawatirkan. Setelah berdua-duaan, ketika itu Ismail masih remaja, masih kecil, maka Ibrahim mengatakan, "Ya bunai, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, semalam ayahmu bermimpi menyembelih dirimu, bagaimana pendapatmu? Karena Ismail memang terdidik dari wanita yang kuat tawakalnya, wanita yang salihah. Akhirnya kemudian dididiknya Ismail di lingkungan akhlak yang baik Hajar. Makanya ketika perintah Allah yang menakutkan itu didengar Ismail, Ismail hanya mengatakan, "Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, kalau ini perintah Allah, lakukan saja. Engkau akan mendapati aku menjadi hamba yang sabar. Ketika hampir disembelih, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat membawa kambing dari sorga, dan Allah katakan, "Wa fadainahu bidzibhin adzim wa taraknahu lil akhirin." Kami ganti Ismail dengan kambing sembelian yang besar, dan itu akan jadi cerita bagi orang-orang setelahnya sampai kepada kita. Makanya kenapa Ibrahim dicintai orang Nasrani, dicintai orang Yahudi, dan dicintai kaum muslimin. Dan semua mengaku bahwa Ibrahim nabi-nabi mereka. Orang Yahudi mengatakan Ibrahim nabi kami, Ismail mengatakan Ibrahim nabi kami. Tapi Islam mengatakan, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin musliman hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukan Yahudi, bukan nabinya Yahudi. Ibrahim bukan nabinya Nasrani. Ibrahim itu seorang muslim yang hanif, yang lurus, dan tidak pernah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah kejadian itu, Ibrahim pulang lagi ke Palestina dan berhasil melewati ujian Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ismail berusia 16 tahun, artinya sudah balik, Ibrahim datang lagi dari Palestina ke Mekah.
Dari sinilah kemudian turun perintah Allah agar Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Disinilah cerita permulaan pembangunan Ka'bah, ya. Lah akhirnya kemudian dibangunlah Ka'bah. Ka'bah itu tidak dibangun dari awal karena sudah ada pondasinya. Karena Ka'bah itu dibangun sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Mana dalilnya? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah pertama, rumah Allah yang dibangun untuk manusia adalah Mekah, dan orang yang pertama kali membangunnya adalah Adam. Adam membangun Ka'bah itu. Setelah kemudian Ibrahim mencari-cari pondasi yang pernah dibangun, karena kan sempat roboh tuh, lama roboh, akhirnya hilang, terkubur tanah pondasinya. Dan Allah Subhanahu wa taala ilhamkan Ibrahim untuk mampu menggali pondasi itu dan meninggikannya. Setelah ketemu, maka akhirnya Ibrahim dan Ismail yang ketika itu usianya 16 tahun mulailah membangun Ka'bah sedikit demi sedikit. Makanya Allah mengatakan wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan, bukan membangun, karena sudah ada pondasinya, meninggikan Ka'bah. Lah ketika Ka'bah ini dibangun, namanya orang membangunkan capek. Terkadang Ibrahim itu mundur sedikit dari Ka'bah, kemudian diperhatikan Ka'bah itu, entah mereng, entah apa, kurang bagus, kurang siku, kurang apa gitu kan. Tukang kan kalau bangun bangunan pasti akan dilihat bangunannya, dan selalu kalau melihat hasil bangunannya, Ibrahim berdiri di situ. Maka tempat berdiri Ibrahim memandang pembangunan yang sedang dibangun sekarang disebut Maqam Ibrahim namanya. Maqam Ibrahim itu tempat Ibrahim melihat-lihat hasil bangunannya itu, tidak jauh dari Ka'bah. Maqam Ibrahim, wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Ada maqam Ibrahim di situ, dan ini awal cerita maqam namanya. Lah ketika kemudian Ibrahim membangun Ka'bah, rupanya kurang bahannya, kurang batunya itu kurang. Maka Ibrahim kemudian memerintahkan Ismail untuk mencari batu. Dicari-cari batu enggak ketemu, sampai akhirnya berjumpa dengan malaikat yang berbentuk manusia, kemudian mengisyaratkan untuk membawa batu yang sangat putih bersih, dan suruh dibawa ke bapaknya untuk batu sebagai batu terakhir yang diletakkan di Ka'bah. Ismail tidak tahu bahwa batu itu berasal dari sorga, dibawa malaikat, warnanya putih bersih. Tapi Ibrahim tahu bahwa itu adalah batu, kan dia seorang nabi dapat wahyu. Maka Ibrahim pun kemudian meletakkan batu yang sangat putih bersih itu, yang kemudian belakangan disebut Hajar Aswad. Kenapa yang tadinya putih jadi aswad? Kan awalnya putih batu itu, bersih, sekarang jadi hitam. Maka Nabi memberikan alasan, dulu batu itu putih bersih, tapi karena kesyirikan yang dilakukan bangsa Arab dan kemaksiatan yang menyebar di bumi, maka batu itu semakin hari semakin menghitam, semakin hari semakin menghitam. Maka sudah tidak disebut lagi batu putih, tetapi batu hitam. Dalam bahasa Arab disebut Hajar Aswad. Inilah cerita Hajar Aswad di sini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kemudian Ka'bah terbangun dan sudah sempurna, maka Allah perintahkan Ibrahim untuk mengajak manusia haji menuju Baitullah Al-Haram, karena sudah jadi Ka'bahnya. Maka diperintahkan oleh Allah untuk berteriak kepada manusia supaya mereka melaksanakan haji. Dan inilah cerita haji pertama. Ibrahim ketika itu bingung apa maksudnya
Manusia itu kan ada di belahan dunia, ada di Syam, ada di Jazirah Arab, ada di mana-mana. Bagaimana ngajak orang haji? Tentu harus safar, memberitahu orang-orang yang ada di jauh sana kan, nun jauh di sana. Akan tetapi Allah mengatakan bukan begitu caranya. Cukup kau berteriak di samping Ka'bah, aku yang akan menyampaikan suaramu ke telinga-telinga di seluruh dunia. Dan ini mukjizat Ibrahim, mampu teriakannya bisa didengar satu dunia. Maka Allah berfirman, wa'adzin finnas. Di sini Allah perintahkan supaya adzin finnas, mengumumkan kepada manusia, bil haji, dengan haji, ya'tuka rijal, maka akan datang orang-orang yang berjalan, wa ala kulli dhamirin ya'tin, dan orang-orang yang berkendaraan, min kulli fajjin amik, dari seluruh penjuru dunia. Maka ketika Ibrahim berteriak kepada seluruh manusia satu dunia untuk haji, maka teriakan Ibrahim masuk ke telinga-telinga manusia, kemudian masuk ke hati manusia. Dari situlah Allah cintakan hati manusia untuk datang ke Ka'bah, ya. Maka ketika itu Ibrahim pun mulai berdakwah di sekitar Ka'bah. Setelah pembangunan Ka'bah, maka Allah takdirkan satu ataupun semua bangsa Arab mengikuti syariat Ibrahim. Tidak ada di zaman Ibrahim orang Arab yang melakukan syirik, tidak ada. Satu orang Arab pun semua mentauhidkan Allah, mengikuti ajaran Ibrahim. Dan dari situlah sejarah pertama Ka'bah diagungkan. Itulah sejarah pertama kenapa Ka'bah diagungkan itu, karena Ibrahim mengajak orang untuk mengagungkan Ka'bah. Maka satu Arab semua mentauhidkan Allah dan mengikuti ajaran Ibrahim. Wattabi millata Ibrahim hanifa.